Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Bas. Bas ini terpaksa berdagang bakso untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di malam harinya, ada seorang pemuda mencari wanita bernama Aoi. Pemuda itu disuruh masuk dan menyantap makanan buatan Bas. Pemuda itu memaksa Bas untuk memberitahu keberadaan Aoi sambil berteriak. Bas menjawab wanita yang dia cari sudah tiada kabur bersama suaminya. Pemuda itu maksa masuk dan berteriak mencari keberadaan Aoi. Bas sangat kesal sehingga membacok kaki pemuda itu hingga putus. Pemuda itu sudah tak berdaya, Bas langsung menyeretnya dan mulai membuat ramuan, turun-temurun keluarganya terdahulu, supaya lukanya tak busuk. Bas memantek jari pemuda itu dengan paku agar tidak kabur dan memasukkan kain ke mulut pemuda itu agar tak berteriak. Bas mengingat masa kecilnya dulu. Ayah ibunya sering bertengkar karena ayahnya main judi terus sehingga jatuh miskin, lalu ibunya Bas membunuh suaminya hingga darahnya muncrat ke muka Bas. Di esok harinya ada penagih hutang, memaksa Bas buat bayar utang suaminya terdahulu. Bas gak mau bayar karena merasa gak makai uang itu. Anak ini bernama Bua. Bua bosan makan sayur terus. Akhirnya Bas membuang makanan itu. Bas mulai mendorong gerobaknya berharap mendapatkan uang yang banyak. Selesai beres-beres ada kerusuhan di area sekitar Bas berdagang. Pendemo itu menarik Bas ke tempat yang aman. Dirasa sudah aman, Bas kembali ke gerobaknya dan memutuskan untuk pulang. Di rumah Bas, pemuda itu mencoba kabur, dan sia-sia. Bas sudah pulang, dan memantek jari si pemuda itu kembali. Lalu Bas mencari anaknya, ternyata main di luar. Bas marah dan memukul Bua, sama persis seperti ibu Bas memukul Bas waktu kecil. Bas menyesal dan minta maaf kepada anaknya. Setelah minta maaf, Bua menunjuk ke gerobak Bas ada bekas darah. Bas mencari tahu dan membuka gerobaknya, dan ternyata ada mayat pemuda abis terjadi kerusuhan tadi pagi. Mulai dari sini Bas menjual bakso daging manusia. Pemuda ini mencari temannya bernama Chart, yang menghilang semenjak terjadi kerusuhan itu. Bas membeli obat untuk anaknya, dan ada pemuda menegur Bas. Bas gak memperdulikannya dan langsung pulang. Setibanya di rumah Bas curiga ada yang aneh. Bas melihat anaknya ketakutan, dan melihat bekas darah menuju arah kali. Bas coba mengikuti bekas darah itu, dan ternyata pemuda itu mencoba kabur lagi. Bas menariknya dan memberi ramuan agar pemuda itu tetap hidup. Bas mulai berdagang lagi. Kali ini pembelinya sangat ramai. Rasa dari baksonya juga beda. Konsumen pada suka, padahal itu daging manusia. Pas Bas mengambil kuah baksonya, kepala manusianya kelihatan. Bas langsung menenggelamkan kembali. Pemuda yang negor Bas di toko obat, mulai tertarik oleh Bas. Bas memberi makan dan pemuda itu mulai membantu Bas mencuci piring dan membereskan piring bekas konsumen makan. Pemuda itu berkeliling dengan Bas, dan melihat daftar orang hilang. Pemuda itu memberitahu temannya bernama Chart hilang semenjak penyerangan. Lagi beres-beres, penagih hutang suaminya datang lagi. Bas minta waktu penagih hutang itu tetap kekeh harus dibayar sekarang juga. Bas sangat kesal dan memberi mereka makan sebelum dibunuh. Penagih hutang itu gak berani langsung makan, takut diracunin, dan menyuruh anak buahnya mencicipi terlebih dahulu.
Dirasa aman, bos penagih hutang itu langsung makan dengan lahap. Bas mulai menutup tokonya dan langsung membantai 3 pria itu. Pemuda itu kaget, tokonya berantakan, dan Bas berbohong. Padahal semalam Bas habis siangin 3 pemuda buat dijadikan bahan bakso. Singkat cerita, Bas mencari Bua, dan melihat Bua sedang dibuli oleh tetangganya. Bas langsung ngamuk dan membunuh tetangganya. Dan langsung dimasukkan ke dalam gentong. Pemuda memarahi Bas, karena sudah membunuh seseorang. Karena pemuda itu sudah cinta kepada Bas, pemuda itu menutupi kejahatan Bas di kantor polisi. Sekarang giliran Bas diinterogasi polisi. Bas berbohong si pembuli itu telah membunuh Bua, dan sampai saat ini keburukan Bas belum terbongkar oleh kepolisian. Di tempat lain pemuda itu berusaha kabur lagi. Bas datang dan langsung menebas jarinya. Singkat cerita, Bas memergoki pemuda yang dia cintai, selingkuh oleh tetangganya. Bas langsung galau berat. Tanpa basa-basi, Bas ke rumah selingkuhan pemuda itu bernama Nit, dengan diiming-imingi bahwa pemuda itu ada di tokonya, dan pemuda itu ke rumah Nit bertanya kepada keluarga Nit tentang keberadaannya. Keluarga Nit bilang keluar dengan seorang wanita. Pemuda itu panik dan langsung ke rumah Bas. Nit diberikan obat tidur dan sadar-sadar sudah berada di kolam darah berisi potongan manusia. Nit berteriak ketakutan. Sedangkan pemuda itu berada di depan memanggil nama Bas, dan bertanya di mana Nit. Bas langsung bilang ke pemuda itu brengsek. Pemuda itu minta maaf kepada Bas dan Bas memaafkan pemuda itu. Singkat cerita, Bas mengecek tawanannya. Bas panik, tawanannya tidak ada. Bas mengobok-obok kolam itu. Nit mendorong Bas masuk ke kolam. Nit langsung bersembunyi. Pada akhirnya Nit ketangkap dan diseret. Sementara itu pemuda itu panik, kok Bas lama banget. Pemuda itu memberanikan diri mengambil pisau dan memergoki Bas sedang memantek Nit. Bas kecewa banget sama pemuda itu, dan lari keluar dengan berlumuran darah dan membawa pisau, dan dibisiki oleh anak kecil, bunuh mereka Bas, mereka jahat. Pemuda itu mengejar Bas dan coba menjelaskan. Karena sudah lelah, Bas duduk di pinggir kali dalam imajinasinya melihat Bua. Tidak lama kemudian datang pemuda itu mencoba menjelaskan, dan minta maaf. Sementara itu di telinga Bas, Bua terus berbisik, ayo terjun ke kali, kita pulang. Polisi datang dan mencium kebohongan Bas tentang kesaksiannya di kantor polisi. Bas tanpa ragu terjun ke kali. Polisi mencari tersangka Bas karena sudah malam. Polisi mengajak pemuda itu ke kantor untuk menjelaskan kronologinya. Sementara itu sebelumnya Nit bercerita, Bas dan pemuda itu menjebaknya. Pemuda itu menjadi tersangka karena tidak jujur sebelumnya Bas telah membunuh anaknya dan pembuli anaknya.
Pada akhirnya Buzz meninggal dengan melihat senyum ibunya dan film pun selesai. Jangan lupa subscribe biar tambah semangat.